Ketika di kampus kan ada Ada banyak siswa ya, ada banyak UKM itu lah. Nah, jadi UKM ini punya acaranya itu mereka menggelar satu pagelaran tentang kesenian ya. Posisi dekat dari kepala gitu mas. Kurang lebih 2 jengkal. 2 jengkal Banget dong ya, berarti. banget deket. Jadi kayak masuk kayak rambut itu tuh yang gue gimana sih, ini gue nih terus rambut tuh dari atas nutupin badan gue gitu, nutupin. Balik lagi di Skenanya Project, tempatnya ngobrol mas. Oke, berhubung malam ini malam Jumat seperti biasa, kita dari Skenanya Horror bakal ngangkat cerita-cerita dari teman-teman kita yang agak-agak mistis, karena belakangan ini kan lagi rame nih film KKN Desa Penari. Mungkin beberapa teman ada yang udah pada nonton atau kayak gimana. Tapi kita di sini nggak bahas KKN ya, yang kita angkat di sini lebih ke kampusnya, yang mana gue nggak sendiri, bareng sama temen gue, dengan Mas siapa? Mas Ramis. Iya. Dengan Mas Ramis yang ya selama di kampus ada aja ya, Mas. Banyak sih, banyak beberapa yang ya ketemu tentang hal-hal mistis ya. Kalau kita ngomongin mistis itu banyak banget di kampus. Ya maksudnya kan namanya kampus bukan tempat tinggal gitu kan ya. Iya. Yang ya ada aja lah yang kayak gitu. Maksudnya dari beberapa kejadian itu yang emang terasa gitu ya Mas. Banyak. Di beberapa tempat terutama di kampus ya, kayak di aula, terus di kamar mandi di lantai 4 itu terkenal banget tuh mistisnya, terkenal banget mistisnya. Sama di lantai 2 dan juga di musola atas. Beberapa gitu. Iya, di Pokoknya beberapa ada aja yang ada dirasa hawanya agak ini ya. ada banget. Sebelum kita cerita lebih jauh lagi, buat teman-teman biar kita tambah semangat bikin kontennya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke, Skenanya Horor malam ini kita mulai. Kali ini kita bakal bawain cerita yang berkaitan dengan kampus, yang kebetulan kampusnya ini berada di daerah Cawang ya Mas. Ya, Cawang, Daerah Cawang, Jakarta Timur. Emang kebetulan Mas Ramis ini kuliah di sana dan juga merasakan hal-hal tersebut pas lagi aktif di mahasiswa. jadi mahasiswa. Ya. Waktu aktif jadi mahasiswa ya banyak sih, banyak beberapa kejadian yang emang benar-benar ngerasain banget ya. Artinya makhluk astral yang ada di sana tuh emang beneran ngasih tahu kalau mereka tuh ada, gitu. Ngasih tahu kalau mereka itu eksis gitu. Mas Ramis nih dari awal pas ngampus, masuk kampus itu emang apakah ada rasa, maksudnya ngerasa gitu bahwa emang di tempat-tempat tertentu atau ketika ke situ baru Kalau untuk awal pertama kenapa bisa, pertanyaan tadi ya, udah ngerasa belum sih? Pasti belum ya awal. Tapi begitu masuk semester 1, semester 2 udah tahu lingkungan gitu kan, tahu lingkungan kampus dan sekitarnya, barulah mulai ngerasa kalau oh ini ada, oh ini tempatnya mereka.
yang lebih horor lagi sebenarnya gitu kalau bicara tentang pengalaman di kampus kan. Oh, ada yang Ada. emang rasanya tuh nggak yang cuma sekejap kayak gitu kan, Enggak. kayak emang ya benar-benar terasa gitu. Iya, dan itu berlangsung sampai hari ini. Masih sampai hari ini. Waktu itu kejadiannya tuh ada salah satu kayak kelompok unit kegiatan mahasiswa Oh. gitu. Jadi kan di kampus kan ada unit Ada kegiatan banyak mahasiswa ya, ada banyak UKM itu lah. Nah, jadi UKM ini punya acaranya itu mereka menggelar satu pagelaran tentang kesenian ya. Tapi di mana seni ini yang mereka angkat itu temanya tentang salah satu penari di pantai selatan. Nah, waktu itu kan sama senior kan, jadi mereka minta tolong dari teman-teman kesenian ini, minta tolong untuk netralisir tempat yang mau mereka pakai, bakal dijadiin pagelaran. iya, yang bakal mereka jadiin pagelaran di sana gitu. Kondisinya waktu itu malam ya, jadi pas banget malam Jumat, itu juga kejadiannya sama ya, malam Jumat mereka hari Jumatnya acara, malam Jumatnya kita ritual. Oh, acara hari Iya, acara hari Jumat malam Jumatnya mereka kita ritual. Oh iya, Mas. Itu kejadian itu tuh pas lagi semester berapa? Wah, itu semester berapa ya? Semester akhir lah, semester akhir ya. Kira-kira 2018, 2017. Ya sekitar segitu ya, 2017 atau 2018 lah ya, sekitar segitu. Pokoknya di semester akhir. Karena itu gue masih yang mata kuliah tuh masih lumayan ada, makanya gue sampai nyempetin pulang malam kan. Nah, dari teman-teman kesenian ini minta tolong untuk bikin ritual, jadi ritual untuk netralisir acara mereka gitu. Karena yang gue tahu, tarian yang akan mereka bawa ini berkaitan dengan pantai selatan gitu. Yang emang Ya kita tahu dikhawatirkan mengundang lagi. yang dikhawatirkan mengundang gitu. Dan bahkan syarat untuk menarikan tarian tersebut, si penari ini harus melakukan puasa mutih. Harus pakai Ada syaratnya. Berarti emang kalau udah ada syarat begitu, mereka menari tuh enggak yang emang full kondisi mereka. Enggak, mungkin ada di bawah alam bawah sadar. Karena mereka harus melakukan ritual itu, puasa mutih itu kurang lebih 7 hari sebelum acara. 7 hari puasa mutih. Iya, 7 hari sebelum acara mereka melakukan puasa mutih. Nah, malam pada saat ritual itu, jadi kan kita itu mulai ritual jam 12. Nah, sebelum jam 12 atau setengah 12-an itu, teman-teman dari kesenian ini setting panggung segala macam, dekorasi segala macam. Itu adanya di aula. Nah, aula kampus gue ini di lantai 5. Kalau di lantai 5. Nah, pada saat nunggu teman-teman dari kesenian beberes gitu kan, gue posisinya ada di bawah lantai 1, tepatnya di parkiran. Nah, setelah di parkiran itu, gue sambil nunggu mereka, ada satu kejadian di mana ternyata gue tuh nggak tahu kalau hari itu tuh emang mungkin kayaknya emang nggak diizinin sebenarnya, cuma gue maksa buat ngelakuin ritual itu. Sampai akhirnya Posisi malam Jumat gue duduk di parkiran motor bareng sama senior gue tuh kan, kita ngobrol bareng-bareng, nggak ada kesan apa-apa sebenarnya. Oh, nggak ada bahasan tentang ritual itu tuh nggak ada. Kita ngobrol aja. Iya, ngobrol random aja lah, ngobrol random. Begitu gue
jam 12 tank, naiklah kita ke atas kan. Ayo udah mulai jam 12 nih. Udah pada selesai. Dan di atas juga udah ngontek kita kan buat naik. Begitu kita naik jam 12, temen gue nih di belakang. Jadi kita kan naik kurang lebih sekitar 4 orangan. Sekitar 4 orang. Nah, posisinya gue ada di barisan ketiga. Nah, pas mau naik tangga ya, udah di tangga, udah mau nyampe lantai 5. Nah, temen gue yang barisan ke belakang tempat ini tiba-tiba negor gue. Dia bilang, "Bang, bentar deh bang, belakang lu ada apaan nih?" Nah, ternyata di belakang gue itu ulet bulu. Ulet bulu yang nempel di belakang, dan itu udah mati kondisinya. Dan gue nggak sadar kalau ternyata tuh ulet bulu itu udah mati. Nah, ulet bulu itu kan langsung gue langsung gue singkap gitu, keluar. Karena mungkin panik, akhirnya kejadian dah tuh. Jadi badan gue tuh langsung penuh sama Subyes, ya kan? Ya, Kalau orang subyes. bulu itu kan kita gini, Iya. subyes kena, katanya sih gitu. sugesti, akhirnya beneran kan ulet bulu. Badan gue tuh full panas, gatel, full badan gue merah bentol gede-gede. Sampai akhirnya gue mandi di kamar mandi lantai 5. Gue mandi di kamar mandi lantai 5 di paling ujung. Mandilah gue di situ. Gue mandi, karena kan memang harus mandi kan untuk membersihkan itu pakai sabun segala macam. Mandi. Nah di situ gue udah ngerasa, wah kayaknya emang gue nggak diizinin nih. Gue nggak diizinin untuk ngelakuin ritual itu kan. Tapi berhubung senior gue yang nyuruh, yang minta tolong, makanya gue mau nggak mau dong harus nolongin dia kan. Ya udah deh, setelah mandi bersih segala macem, itu kondisinya gue keluar itu gue cuma pakai celana pendek. Selesai mandi, Gue cuma pakai celana pendek, pure celana pendek, baju gue lepas, itu badan udah penuh bentol merah gitu kan, bentol kena merah gitu, sampai ke leher gitu kan. Ya, sampai ke leher gitu. Nah, jam 12:30 kita tetap ngadain ritual. Tetap lanjut ngadain ritual. Kondisi badan panas, Badan panas gatel, udah nggak karuan nih rasanya. Nah, yang namanya aula itu kan persegi gitu, kayak persegi kotak gitu, ruangan kayak kubus gitu ya, ruangan plong. Itu jadi kondisinya itu situasinya lampu di sana tuh mati, full mati, bener-bener yang gelap banget. Jendela tuh ditutup sama horden yang gitu, ditutup semuanya. Di dalam itu ada kursi, jadi kayak kursi karena konsepnya mereka ini tentang emang settingan dekorasi penari pantai selatan, notabene di Jawa ya. Jadi ada kayak kursi kesultanan gitu, itu posisinya ada di tengah. Jadi posisinya tuh ada di tengah. Boleh nggak sih digambarin? Boleh. Nah, ini kan aula digambarin kayak gini. Nah, ini pintu masuk nih. Ini pintu masuk. Ini tuh kursinya nih. Nah, di sini tuh kursi. Kayak kursi gitu. Anggaplah ini kursi lah. Di tengah-tengah ini kursi, terus kursi ini dikelilingin sama kembang 7 rupa, melingkar. Jadi ini kembang 7 rupa. Nah kursi ini ngadepnya ke sini, ke depan, karena ini panggung ya, ini panggung. Di tengah-tengah kursi itu, kelilingnya itu ada kembang 7 rupa.
begitu kita udah masuk itu kan ditutup. Nah yang masuk ke dalam itu gue bertiga, gue sama senior gue nih, gue bertiga, ada satu lagi teman gue juga lah. Kita masuk bertiga. Tugas gue saat itu adalah untuk menetralisir ruangan. Nah besoknya mau Karena besoknya mau dipakai acara. acara. Gitu. Jadi gue netralisir ruangan dengan cara ya yang gue tahu aja gitu. Jadi gue ke pojok, setiap pojokan yang ada di aula itu pertama itu gue harus tahan napas, terus kemudian gue baca surat ayat pendek yang Al-Fatihah, ayat kursi, terus kemudian Al-Ikhlas gitu kan. Nah, buat tiup tuh pelangi gitu loh. Itu setiap ujung mulai dari sini, karena harus dari kanan kan, harus dari kanan sih. Jadi kita ngariung dari sini sampai ujungnya itu ada di sini, ujungnya di sini. Nah, gue mulai itu dari sini. Gue mulai dari ujung ini. Ketika gue di ujung pertama, ya, di ujung sebelah kanan yang pertama itu paling pojok, itu ya kayak biasa gitu. Itu nggak ada apa-apa, sama sekali nggak ada apa-apa. Karena gue pikirnya, yaudah ini buat netralisir gitu kan, nggak ada apa-apa. Begitu udah mau masuk yang ke pojok selanjutnya, gitu kan. Begitu mau masuk ke pojok selanjutnya itu kan ada keranda. Jadi mereka ini bikin kayak satu keranda yang mereka buat dari bambu. Gitu. Mereka emang konsepnya udah emang ya menuju ke situ. Menuju ke sana, karena memang mereka konsepnya itu menuju ke sana gitu. Jadi mungkin ya biar pembawaan ketika performance ya itu bisa lebih dapat dan kena sama audiens. Nah, posisi keranda tuh ada di sini. Ini keranda. Yang udah ditutup sama kain hijau, terus sudah di sama kembang-kembang segala macam semua udah ada. Ketika gue udah nyampe di pojokan yang kedua, nah kalau teman-teman gue tuh pasti, anak-anak kampus gue tuh pasti tahu gitu. Pojokan yang kedua di sebelah sana yang ada pintu itu dalamnya itu ada ruangan. Nah ruangan itu gue nggak tahu itu isinya apa, gue nggak tahu. Karena emang selalu dikunci. Walaupun kita pakai apa-apa di situ, iya, pintu itu dikunci. Gue nggak tahu isinya apa. Begitu gue nyampe di pojokan itu, sama seperti yang awal lah ya, gue melakukan ritualnya kayak gue tahan napas, terus kemudian gue baca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi gitu kan. Begitu gue baca, pas banget gue mau niup ke langit, di situ gue langsung kayak ada diem dulu tuh sebentar, karena gue perhatiin kan. Nah ternyata gue tegesin karena kondisinya gelap kan, kondisi gelap. Begitu gue tegesin, ternyata itu kayak kaki gitu, kaki ngegantung gitu. Itu pas begitu gue jadi baca itu, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, langsung pas begitu gue tuh persis banget sekitar 3-5 detik itu gue sempat diem, gue ngeliatin dan itu ngegantung kaki. Posisi dekat dari kepala gitu mas, kurang lebih 2 jengkal. 2 jengkal banget dong ya, banget dekat. Kaki itu ngegantung dan posisinya itu kurang lebih tingginya karena gue nggak sempat melihat mukanya kan, karena tingginya itu seaula itu full seaula itu gue nggak cerita ke siapapun, gue nggak cerita kemanapun, karena emang beneran yang kaget gitu. Dan menurut gue nggak etis lah kalau gue ceritain pada saat hari itu juga kan, itu nanti bisa menjadi sugesti buat teman-teman yang performance kan, besoknya udah mau acara. Nah, berhubung tugas gue belum selesai gitu kan, yaudah deh, ini amanah dari orang, gue harus nyelesain semuanya nih gitu. Gue pindah lah dari pojok yang sebelah kanan itu ke pojok yang sebelah kiri. Tapi di sini sekarang ya
acara-acara begini tuh udah gak masuk akal gitu. Pengennya sih gue udahin aja gitu loh, cuma karena berhubung ini amanah kan, makanya yaudah deh. Nah gue nyampe di pojok sebelah sini sama kayak biasa kemudian, tapi di situ gue posisinya udah merinding, udah segala macam karena efek awal efek yang kedua itu kan. Gue baca-bacaan ayat kursi, al-fatihah segala macam, sama kayak awal kayak ritual-ritual pertama kedua gitu. Begitu gue baca yang ketiga gitu, nah, gue ini nih yang Pas ngeliat ke atas itu, pas gue ngeliat ke atas rumah nih gelap. Gue pikir kondisi gelap itu ya kondisi gelap karena memang posisinya lampu mati, kayak seakan-akan lagi gelap, bayangan apa gitu. Tapi ternyata enggak. Pas gue lagi nengok ke atas ke langit-langit gitu, Sama kayak yang di kedua tadi berarti. beda. Ini lebih parah sih. Yang ketiga ini lebih parah. Kalau yang kedua setelah dari diliatin itu terus ada suara ya orang beda dalam 3 kali. Itu kalau yang kedua ya, yang kedua. Apa yang ketiga tadi setelah gue niup ke langit-langit, gue pikir kondisi gelap, ternyata itu rambut. Itu rambut yang nutupin badan gue ke belakang. Jadi kayak gue tuh kayak masuk dalam rambutnya gitu. Gue nggak bisa nengok kanan gue. Jadi kayak masuk kayak rambut itu tuh yang gue gimana sih? Ini gue nih, terus rambut tuh dari atas nutupin badan gue sedikit, nutupin. Tapi gue masih bisa ngeliat depan, gue masih bisa ngeliat tembok tuh, gue masih bisa. Begitu gue tiup ke atas, yang nggak taunya tiba-tiba muka gitu, muka Kasih lihat dikasih lihat kondisi, maksudnya jelas nggak tuh mukanya? kondisinya hancur sih, Muka hancur. bisa ada hancur, dan itu bau banget, asli bau banget. Berarti kondisi pas ngeliat tatap-tatapan dong? Tatap-tatapan, kondisi muka hancur, tatap-tatapan gitu, dan jaraknya ya sama kayak tadi 2 jengkal gitu. Cuma bedanya gue dalam lingkaran rambut. Itu antara pengen muntah sama enggak ya. Lo kalau misalnya muntah kan otomatis jadi pertanyaan juga nih, karena teman-teman gue yang lain senior gue nih belum selesai gitu untuk ngelakuin ritual itu kan. Udah gue dalam hati gue udah baca-bacaan aja tuh, gue udah baca-bacaan aja, gue udah minta tolong aja, gue udah minta istighfar gitu kan, maksudnya maafin gitu kan, maafin gue salah gitu. Tapi setelah apa ya, gue sempet nunduk karena nggak berani ngeliat ke atas lagi kan, sekali gue ngeliat langsung nunduk ke bawah. Gue nunduk beberapa detik, terus pas begitu gue buka mata ya normal lagi aja gitu. Oh, udah hilang, nggak ada sama sekali, cuma aromanya itu masih ada, aroma baunya itu. Kalau gue bilang bisa ngedeskripsiin baunya itu, dibilang bau sampah bukan, bau-bau daging-daging gitu. Bau Amis. ini bau ini tuh nggak, darah yang udah lama. Kalau darah dibekuin kan nggak bau ya, baunya nggak terlalu ini. Tapi ini darah yang nggak beku, tapi lama gitu, kayak udah lama banget darahnya. Nah, itu baunya tuh kayak gitu, ngengat banget. Bener-bener kayak kita darah nih, emang tuh darah itu kan kita nyium Kita langsung nyium. gitu. Kayak yang di ini kan contohnya misalnya ini darah nih, terus kayak yang Oh, berarti kan bener dekat hidung langsung langsung. deket banget sama itu. Terus yaudah tuh dari situ gue ngelanjutin kan sampai akhirnya di pojok sebelah sini. Nah udah di sini gue udah nggak ngerasa gimana. Pas ritual di sini, gue udah yaudah gue cuma berarti bisa sama kayak yang di sini Pertama. ya udah gue cuma bisa diem. Setelah dari ritual tuh
kejadian yang pada saat itu ya, setelah ritual itu kan besoknya nih Jumatnya itu kan, Tapi pas ini mas selesai dari yang keempat lah, kita nyebutnya keempat tuh, yang temen di sini tuh kenapa? Nggak Ya ada mereka nggak ada yang ini, nggak Oh, ada. mereka Oh cuma ini doang, keranda. Jadi begitu gue udah selesai di sini, ketiga-tiganya yang masuk ke dalam aula ini, sama-sama kita ngerasain keranda yang ada di ujung ini itu goyang-goyang, bener-bener goyang-goyang. Semua ngeliat, dan ternyata semua ngeliat. Gue pikir gue doang, ternyata semuanya ngeliat. Ya lepas dari sana tuh hari Jumatnya kan, Oh selesai hari itu ibaratnya bersihin, ngebersihin ritual itu selesai beres, nggak ada apa-apa. hari Jumatnya Pas pas hari H, pas hari H nih performance diminta untuk ya dibilang ngejagain sih nggak ngejagain juga ya, karena aku juga nggak bisa apa-apa gitu, tapi diminta untuk netralisir. Artinya kalau misalnya ada gimana tuh gua udah langsung inilah gitu, ada di tempat lah. ada di tempat lah gitu. Karena kan itu juga gue yang bikin juga kan sama senior gue kan gitu. Pada saat gue nonton acara itu, waktu itu sempat ada videonya cuma gue hapus, Akhirnya nggak. udah nggak ada. Dan itu semuanya pun ngeliat ya, artinya ketika gue publish di Instagram, di Instastory waktu itu sempat ada yang bilang, wah iya anjing gerak-gerak sendiri, wah iya gerak-gerak sendiri. Jadi penari ketika menari itu dia kayak di atas panggung kecil gitu, di belakangnya kayak background latar kain warna coklat atau hitam ya, pokoknya antara dua itu gelap. Nah itu tuh ketika dia lagi nari kan gue sempat ngerekam videonya, itu kayak kain itu tuh kayak ada yang gini. Oh dari bagian belakang kain. Kayak dari bagian belakang kain tuh kayak ada. Tapi posisinya nggak ada angin, Jendela semua tutup. nggak, jendela semua tutup. Dan kalau misalnya memang ada orang di belakang, otomatis ketika dia nepok kain itu, kanan kiri atau sekitaran kain itu pasti gerak. Itu tuh kayak cuma satu tangan, kayak gitu-gitu aja, kayak gitu doang, kayak lagi ngedorong. Jadi yang kanan kirinya tuh enggak, Posisi lagi nari. posisinya lagi nari. Dan gue baru sadar ketika gue nonton video itu berulang-ulang, itu baru sadar, wah iya ternyata memang ada. Waktu dia nari Tapi selama berjalan itu pentas aman. sih, nggak ada apa-apa selama berjalan itu acara sih, nggak ada apa-apa. Nah dari penarinya kan mereka kan melakukan ritual. Iya, tapi yang gue lihat gini, ketika pada saat gue ngeliat itu penari lagi nari, itu kayak di luar dari ininya dia loh, Sadar. dari kesadaran dia, kayak yang luwes banget. Jadi gue nggak tahu, mungkin emang dia emang udah latihan dulu, tapi kayaknya kalau gue pikir, wah ini kayak bukan dia nih, Kayak bukan dia. bukan dia yang nari. Kayak ada sesuatu yang memang gerak. Kayak ada buat sesuatu dia. yang ngegerakin dia. Ada sesuatu yang menggerakkan. Ya udah, nah setelah dari, gue pikir udahlah acara aman nih, emang udah selesai segala macam. Gue turun ke kantin, buat ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue. Biasa ngobrol biasa. Nah anehnya, gue nggak sadar tiba-tiba tuh gue ngucap sama teman gue bilang,
nih ntar lagi ada yang nelpon gue bilang gitu. Itu spontan aja tuh? Spontan, nggak sama sekali nggak sadar kalau misalnya bakal ngomong kayak gitu tuh gue nggak tahu, tapi tiba-tiba aja ngomong kayak gitu, ini bentar lagi ada yang nelpon gue, dan bener gue belum mingkem artinya belum lama gue ngucapin itu tiba-tiba HP gue bunyi. Beneran ada yang nelpon? Beneran tuh kan, bener kan, gue angkat dong. Yang telepon tuh ternyata cowok dari si penari itu. Oh, yang tadi dia sebagai penari, cowoknya yang nelpon. Cowoknya lah yang nelpon. Begitu di telepon gue angkat. Kenapa? Mas, minta tolong mas. Kenapa? Ini kesurupan. Oh, baru setelah pentas baru kesurupan. Kondisi mereka masih di aula. Kondisi mereka masih di aula dan si penari tapi udah dibawa keluar, dari aula. Jadi dibawa ke ruangan lain lah, ruangan ganti pakaian gitu. Nah, gue ke atas, ya udah akhirnya gue bantu sebisa mungkin untuk netralisin nih penari. Akhirnya keluar, sadar lah tuh penari, gue pikir ya udahlah, udah semua kan, udah nggak ada apa-apa lagi. Gue pulang nih ke rumah, gitu gue pulang ke rumah sekitar jam 1-an, jam 1 pagi gue tidur. Posisi Sabtu berarti itu? Posisi Sabtu, berarti Sabtu itu gue tidur. Begitu gue tidur, pada saat gue tidur, kalau pernah ngerasain erep-erep kan, pernah kan? Nah, cuma ini kayak bukan erep-erep. Kalau orang erep-erep kan kayak agak susah, kayak tekan gitu kan. Ini gue tuh nggak ngerasain yang erep-erep tuh, nggak kayak gitu, nggak. Tapi sadar aja. Tapi sadar. Dan kayak dibilang mimpi juga bukan, tapi dibilang erep-erep juga bukan, tapi kondisinya gue sadar gitu. Dan gue ngerasain itu. Pada saat gue tidur, tiba-tiba bayangan gue tuh merah. Jadi kayak mata gue kebuka tuh merah semuanya, merah bukan merah full merah kayak warna, tapi kayak kita kasih efek di foto merah gitu kan, itu kan masih bisa kelihatan lah ya. Nah, itu posisinya merah semua. Nah, gue nggak tahu tuh, tiba-tiba mata gue ini sekeliling kayak ngelihat sekeliling gitu, kayak ngeliatin sekeliling kanan ke kiri, terus ngeliat sekeliling kamar merah semua gitu kan. Ketika gue lagi ngeliat yang sekeliling itu, maksudnya gue meyakinkan bahwa gue ini nggak apa-apa gitu, cuman kebangun, tapi kondisinya berbeda, entah gue di alam mana gue nggak tahu. Pada saat itu gue ngeliat kayak yang orang yang pernah gue temuin di aula itu, yang ya itu ada, tapi posisinya masih kayak berbayang gitu, kayak nggak jelas, tapi gue ngerasa ini tuh ada gitu. Jadi seakan-akan kayak apa ya, gue tuh bisa ngelihat tanpa harus bisa ngeliat langsung lah gitu. Jadi kayak langsung aja gitu pas ngeliat itu si perempuan yang itu ya. Tapi di situ gue nggak takut, gue cuma bilang gue bisa ngeliat kuntilanak ya, posisi gitu, gue bisa ngeliat kuntilanak. Dia ketawa tuh. Love